Pagi ini 267, VT 267. Kita ikuti perkembangan terakhir ya. Kementerian baru mau bekerja, tapi nggak ada anggaran. Ini kata Sri Mulyani. Jadi ini adalah pada waktu diadakan acara pendadaran di Magelang, itu menteri-menteri berkumpul, tapi menteri-menteri itu bingung. Anggaran mereka itu disunat habis, seperti misalnya anggaran Kementerian BUMN dari 4 triliun per tahun menjadi sekarang hanya 400 miliar. IKN pun demikian, anggaran dari 4 triliun disunat jadi cuma 400 miliar. Otomatis proyek IKN itu sudah nggak ada pembangunan. Yang ada ya hanya untuk pengadaan ASN. Jadi makanya ASN yang baru ditawarin di sana gitu. Berikutnya, Marwar minta tambahan anggaran 48 triliun ke Sri Mulyani. Ya ini Marwar ini Menteri Perumahan ya. Menteri Perumahan tapi nggak ada anggarannya. Maka dia itu pontang-panting mencari anggaran untuk menggunakan tanah-tanah sitaan pemerintah. Seperti misalnya yang disita dari daerah Banten terutama, itu mau dipakai untuk perumahan gratis karena menggunakan tanah negara. Alasan Sri Mulyani tahan anggaran Menteri PU hingga berbuntut pembangunan bendungan dihentikan sementara. Ini ada pembangunan yang sudah menjadi proyek dari Menteri PU. Menteri PU Dodi Hanggodo bilang anggaran infrastruktur ditahan Menkyu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, akibatkan pembangunan bendungan dihentikan sementara. Jadi ini kita lagi bangun bendungan, proyek-proyek infrastruktur di PU, sementara diperintahkan untuk dihentikan oleh Sri Mulyani. Nah, berikutnya adalah Prabowo minta Sri Mulyani tahan anggaran untuk proyek baru. Jadi jelas bahwa kondisi pembangunan bendungan di stop imbas anggaran ditahan Sri Mulyani. Jadi kondisi negara kita itu selama bulan Oktober kemarin sudah minus 300 triliun. Kalau setiap bulan ditambah lagi minus lagi, itu akhir tahun nanti kita bisa minus 1000 triliun. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kondisi likuiditas Indonesia itu sedang paceklik atau bisa dibilang kekeringan ya, paceklik. Nah, oleh karena itu resiko pemerintah adalah mengalami government shutdown atau work from home. Jadi karena tidak ada anggaran lagi atau anggarannya sudah habis, maka bisa-bisa pada bulan Desember karyawannya bekerja dari rumah, work from home. Jadi itu adalah kondisi di mana anggarannya sudah sangat kering. Nah, itu adalah faktanya. Optimisnya apa? Optimisnya. Jadi Indonesia itu selalu beruntung. Jadi kalau kata orang Jawa itu untung gitu ya. Untung, walaupun untung paceklik gitu. Nah, karena untung paceklik. Sekarang itu kan terjadi 2 poros ya. Satu poros Amerika, satu poros Rusia ya kan. Nah, karena Indonesia ini paceklik ya kan, ibaratnya itu kita itu jadi mondar-mandir seperti misalnya petani yang sudah diijon gitu loh ya. Indonesia ini sudah nggak bisa lari, sudah dicekik oleh World Bank selama 4 tahun di embargo, sehingga mau nggak mau Indonesia harus menuruti semua kepentingan Amerika, termasuk dalam hal karena Indonesia ini terkenal dengan politik non-blok, maka sekarang Indonesia itu lagi didekati oleh Rusia. Supaya apa? Supaya perang Ukraina itu berhenti. Jadi di satu pihak Amerika mengirim misail ke Rusia ya, sengit ya kan. Ya, di lain pihak Indonesia ini menghubungi Rusia untuk bisa melakukan
kerjasama politik atau kerjasama militer, sehingga Rusia ini merasa tidak dimusuhi lah oleh dunia. Paling enggak dia punya aliansi, itu Indonesia. Nah, kenapa kok Indonesia diberi kesempatan untuk mendekati Rusia? Ya, ini adalah dominasi Amerika dan World Bank di dunia ini sudah menjadi single majority. Oleh karena itu, negara-negara lain itu dipersilahkan untuk membentuk aliansi asal tidak mengganggu program atau tidak melaksanakan program dedolarisasi. Dan Rusia sudah setuju untuk tidak lagi mengkampanyekan dedolarisasi. Artinya mereka sudah mau bersedia untuk bertransaksi menggunakan US dollar untuk transaksi, terutama misalnya Rusia dengan Indonesia menggunakan US dollar.